Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum ya aki ya ukti. Assalamualaikum ya aki ya ukti. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya aki ya ukti. Assalamualaikum ya aki ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sapa dulu ibu-ibu di sini ya Pak Ustadz ya. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat ya? Alhamdulillah. Ini dari mana ibu? Bisa dipakai mic-nya? Dari majelis taklim mana ini? Dari Tasin Jaudah Salimah. Tasin Jaudah Salimah. Udah ini apa? Semacam kelompok RT, arisan atau apa ini? Kelompok pengajian. Kelompok pengajian. Dari ini juga ya, dari Pak Ustadz. Iya, di Alfida. Di Alfida juga. Iya. Ya udah, selamat datang. Ini udah ke berapa kali berarti ya? Udah ke sekian kalinya ya. Sekian kalinya berarti. Untuk Mbak Nova. Tapi untuk yang lain-lain kayaknya masih pertama juga ya. Salam kenal juga ya ibu-ibu di sini. Semoga sehat selalu. Dan apa kabar pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini tadi kita sudah berbincang sebentar dengan salah satu anggota dari Majelis Taklim Jaudah Salimah, Mbak Nova ya. Dan juga kita ucapkan selamat datang bagi Mbak Nova dan juga teman-temannya. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Ustadz Adi Sucipto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Pak Ustadz. Sama-sama. Semenjak bulan puasa ini pertama kali kita bertemu ya Pak Ustadz ya. Pertama setelah sehat? Ramadan. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, hari ini kita akan berdiskusi tentang pribadi pemaaf. Nah ini dia nih, pemaaf itu orang bilang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah mungkin nanti kita juga akan menerima audiens untuk bertanya secara langsung dengan Bapak Ustadz. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan tema kita hari ini. Baru nanti kemudian kita akan ke sesi tanya jawab atau diskusi ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'd. Pemirsa Mutiara Kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu-ibu Zaujah Salimah, iya. Masya Allah, yang senantiasa diberkahi oleh Allah, beserta host kita yang tidak asing lagi, Resti. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini masih di bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita khususnya di bulan Ramadan kemarin mendapatkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebagaimana saya sampaikan, menjadi orang yang muttaqin. Menjadi orang muttaqin itu adalah predikat atau gelar yang sangat diidam-idamkan oleh semua insan orang-orang beriman. Mengapa? Karena Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyaklah bekal, sesungguhnya bekal yang terbaik di sisi Allah adalah takwa. Dan Ramadan 3 pekan sudah meninggalkan kita, dan tujuan daripada amal ibadah di bulan Ramadan
adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya puasa, intinya amal ibadah ketika kita berada di bulan Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuman yang menariknya adalah apa sih indikator orang yang bertakwa gitu. Maka bisa dibuka dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran 133-134, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sorga yang Allah hamparkan, yang Allah berikan kepada kita, yaitu sorga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Masya Allah. Langit ini kan luas, nggak terhingga. Kemudian bumi juga luas. Tetapi surganya Allah lebih luas lagi. Kemudian u'iddat lil muttaqin, diperintahkan ini surga untuk siapa yang akan masuk nanti ke sana, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian indikatornya siapa sih gitu orang yang bertakwa? Maka lanjutan ayatnya yaitu di Ali Imran 134. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, yang mana mereka senantiasa bersedekah, berinfak dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang gitu. Jadi bulan tua, bulan muda sama saja. Dia tetap gemar bersedekah gitu. Enggak melihat kecil besarnya, tetapi dia suka bersedekah ya. Kemudian wal kaziminal ghaiza, yang kedua indikator yang bertakwa yaitu yang bisa menahan amarah. Jadi orang bertakwa pasca Ramadan itu adalah menahan amarah. Kita waktu agak sulit biasanya. Tidak hanya mak-mak, termasuk bapak-bapak. Juga ya? Karena tidak sedikit bapak-bapak sering marahin mak-mak. Iya, benar. Kemudian orang yang bisa menahan amarah, ketika kita bulan puasa kemarin kita menahan amarah karena kita lagi puasa. Pertanyaannya, selesai Ramadan, selesai bulan puasa, apakah kita bisa menjaga amarah? Gitu. Maka orang yang bisa menjaga amarah termasuk indikator adalah orang yang bertakwa. Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, maka posisikan dia harus duduk. Kalau juga masih duduk dia marah, maka dia berbaring. Kira-kira ada nggak Bu orang yang marah sambil berbaring? Jarang ya. Kembalikan Pak Ustaz, kalau dari berbaring duduk berdiri kalau marah. Biasanya gitu Ibu ya. Itu proses bangun tidur ya. Tapi kalau menahan amarah beda. Bahkan kata Nabi, orang marah itu seperti orang yang kesurupan. Karena orang marah itu jelmaan daripada setan. Nah, iblis itu, Ibu semuanya permisa, itu diciptakan dari api. Maka orang marah itu lihat mirip dengan setan. Mukanya merah ya. Jadi kalau orang marah-marah pengen lihat setan, coba lihat bercermin. Gitu. Kemudian yang tidak enaknya juga secara kesehatan, Bunda semuanya, orang marah itu ternyata memang benar kata orang-orang tua kita. Jangan marah cepat tua, betul itu. Orang yang suka marah itu mukanya cepat keriput. Aduh, tapi beda dengan host kita. Jadi kalau dia marah kan urat-urat saraf-saraf tegang. Setelah itu dia kendor. Kemudian orang yang suka marah itu orang yang mudah sakit stroke biasanya, hipertensi dan lain-lain. Maka subhanallah, orang yang menjalankan amal ibadah puasa, maka dia bisa menahan amarah, dan orang muttaqin itu adalah orang yang bisa menjaga amarahnya. Kemudian, nah masuk tema kita, yaitu wal afina anin nas, orang yang bertakwa indikatornya adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf gitu ya. Nah, dan uniknya dalam agama kita ini, ibu-ibu semuanya, di dalam agama Islam perintah memaafkan itu ternyata lebih banyak daripada perintah minta maaf. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Contohnya khuzil afwa, berikan maaf kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ayat tadi surah Ali Imran 134. Wal afina aninas, menjadi orang yang pemaaf. Mengapa pertanyaannya? Kita mesti gitu ya. Kita mesti menjadi orang yang pemaaf. Karena Islam diambil dari kata aslama yuslimu. Salamatan artinya selamat, damai. Nah, orang yang pemaaf itu, ibu-ibu pemirsa semuanya, orang yang memiliki pribadi pemaaf itu hidupnya akan tenang, damai. Coba bayangkan, orang yang memberi maaf dengan orang yang minta maaf, kira-kira mana yang lebih enak hidupnya? Pasti orang yang pemaaf. Mengapa? Orang yang pemaaf dia tidak menyimpan dendam. Kalaupun ada kesalahan dia sama orang lain ataupun orang lain kesalahan sama dia terutama, maka dia sudah jauh-jauh hari sudah memaafkan. Jadi tidurnya tenang, makannya tenang, enjoy hidupnya, dan pasti dia akan damai. Beda orang yang ketika itu
kapan sih si Fulan mau minta maaf sama Iya, saya? iya, Dia kan bersalah sama saya, kenapa dia tidak minta maaf sama saya? Kemudian ditunggu-tunggunya terus. Sementara orang yang memaafkan tidurnya enak, makannya enak. Sementara orang yang nunggu minta maaf sama dia, pas makan keingat sama si Fulan, gitu ya. pas lagi tidur keingat sama si Fulan. Begitulah pemirsa dan ibu-ibu semuanya yang soleha. Ketika kita memiliki pribadi yang pemaaf, maka hidup kita akan tenang, akan damai, dan inilah Islam. Masya Allah. Mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang pemaaf, dan pribadi yang pemaaf adalah indikator bahwasanya dia orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu pengen menjadi orang yang bertakwa, salah satunya itu ya Pak Ustadz ya, Ya, betul. harus menjadi orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf, Jadi sesakit insya Allah. apapun, bagaimanapun kita dizolimi, tetap harus menjadi pemaaf gitu Harus, ya Pak Ustadz ya. walaupun Masya tidak Allah. mudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi itulah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang surganya luas langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kalau kita pemaaf itu udah luar biasa, Ya. udah jaminan surga lah ya Pak Jaminan Ustadz surga, ya. betul. Luar biasa nih ibu-ibu. Ayo, jangan suka marah lagi dan harus segera memaafkan kesalahan-kesalahan orang walaupun orang Sulit. tersebut belum meminta Belum maaf minta kepada maaf sama kita. kita, ya. Baik, sekarang kita boleh untuk diskusi ya Pak Ustadz Boleh, ya? boleh, boleh. Sekarang kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya, kami persilakan. Siapa yang ingin duluan bertanya? Sebutkan nama dari majelis taklim mana, kemudian poin pertanyaannya apa. Bebas. Apa bergerak mungkin nama. pernah terjadi begitu ya dalam kehidupan? Sulit sekali nih Pak Ustadz untuk memaafkan orang. Gimana nih? Apakah ada zikir atau apa begitu yang Iya, bisa kita betul. bisa kita lakukan begitu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ini di dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz ya, yang terjadi di dalam kehidupan keluarga sendiri Pak Ustadz. Boleh dikatakan saya ingin bertanya, ini sudah lama Pak Ustadz, mau curhat sebenarnya. Ini Pak Ustadz terjadi sama adik ibu sendiri. Ini faktanya gara-gara sebidang tanah Pak Ustadz, begitu Pak Ustadz ya. Terus beliau menolak untuk menganggap ibu sebagai kakak dia sendiri. Sejak ibu tidak menyetujui tanah itu dijual hanya untuk mengejar materi gitu Pak Ustadz. Maunya ibu saya, tanah warisan yang ditinggalkan itu untuk anak cucu yang kemudian hari yang nggak punya rumah, yang nggak punya apa lagi tuh Pak Ustadz. Terus dia nggak mengakui, sampai ibu saya meninggal Pak Ustadz dia tidak datang. Terus ada rasa kecewa Pak Ustadz sebagai anak, tidak melihat beliau lagi kami Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Memaafkan iya Pak Ustadz, tapi saya setiap melihat ada ibu merasa kecewa. Sedangkan beliau semenjak ditinggal nenek sama datuk, ibu saya yang merawat gitu Pak Ustadz. Sampai dia menikah, sampai menikahkan anaknya, sampai anaknya kena musibah, saya tahu benar ibu saya sampai menjual seekor kerbau begitu Pak Ustadz untuk Betul-betul berkorban membantu ya. keluarga adiknya tadi Pak Ustadz. Setibanya ibu saya sudah kayak gitu, meninggal, dia melepas, nggak mau mengakui adik ibu sebagai kakaknya. Itu tindakan kami sebagai anak-anaknya Pak Ustadz. Sedangkan beliau nggak punya anak Pak Ustadz. Oke. Yang dihidup dia, yang di itu dia tuh anak angkat. Jadi kami sebagai anak-anak ibu kami itu Pak Ustadz, apakah salah kalau beliau seandainya sakit atau apa yang terjadi sama beliau, kami tidak mau memberi lagi apa-apa gitu Pak Ustadz. Oke. Kalau memaafkan iya Pak Ustadz, kami maafkan. Sekarang beliau sakit, buta, tapi berat untuk melihat beliau begitu Pak Ustadz. Ya, Oke. Masya Allah. Karena rasa kecewa, kami memikir hati perasaan ibu kami semasa hidup, adiknya begitu melawan. Hanya karena sebidang tanah warisan dari kakek Pak Ustadz. Oke, baik. Baik. Itu apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Apakah kami berbaik atau mengurus beliau? Kalau memberi sekali-sekali iya Pak Ustadz, tapi lewat orang lain, karena saya masih kecewa melihat ada ibu yang begitu kejam buat Jadi ibu kami gitu Pak Ustadz. sikap terbaik seperti apa Iya. begitu ya Masya Ibu Allah. yang bisa dilakukan Iya, gitu Pak ya. Ustadz. Sampai saya sendiri Pak Ustadz ngomong sama kakak, kenapa sih kakak-kakak masih memberi zakat mal gitu sama orang yang sudah melawan ibu kita sendiri, yang udah melahirkan kita, yang udah membesarkan kita gitu Pak Ustadz. Artinya memang kecewaan itu cukup berat ya Pak Ustadz ya. Kecewanya Ini berat. curhat. Nggak apa-apa, Kan nanti kita pertanyaan, akan dijawab nanti oleh Pak Ustadz Adi, tapi kita jeda dulu ya Boleh, Pak Ustadz ya. insya Nanti kita jawabnya setelah jeda ya Ibu ya. Ya pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.